BK di SD dinilai penting sebagai pengetahuan dasar bagi calon guru, di mana nantinya guru-guru tidak hanya dihadapkan oleh persoalan materi pembelajaran. Contohnya seperti dalam pengembangan karakter, di mana BK membantu calon guru dalam memahami bagaimana seperti pendekatan, lalu arahan yang benar, dan juga bimbingan yang benar kepada siswa yang sedang dalam proses pembentukan karakter. Nah, karakter-karakter itu diharapkan yang ada di dalam diri siswa itu seperti bertanggung jawab, lalu juga disiplin, lalu juga kerjasama, empati, dan juga kejujuran. Dan hal ini perlu dibina sedari dini. Nah, tanpa pemahaman BK ini, mungkin calon guru akan kesulitan dalam menangani masalah yang ada mengenai perilaku siswa. Sebagai contoh, kasus pertengkaran antar siswa yang biasanya dipicu oleh ejekan orang tua. Nah, dengan BK ini, guru dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan merangkul anak-anak yang saling ejek tersebut dengan cara memanggil mereka, lalu bertanya seperti mengapa kalian saling mengejek orang tua, lalu apa manfaatnya dari itu, dan bertanya apakah hal itu baik atau tidak pada saat dilakukan, dan diakhiri oleh nasihat-nasihat agar mereka dapat berubah menjadi lebih baik. Karakteristik anak SD yang saya tahu itu pertama, anak SD itu aktif dan suka bergerak. Contohnya saja pada saat guru menjelaskan materi, kadang anak-anak itu malah asik sendiri. Ada yang lari-larian, ada yang berbincang dengan temannya, atau melakukan hal-hal lain seperti itu. Selanjutnya, karakteristik anak itu adalah ingin tahu segala hal. Saya punya pengalaman pada saat ke sekolah untuk mengerjakan suatu tugas. Jadi pada saat itu, setelah menjelaskan materi, ada anak yang tiba-tiba bertanya, dan itu di luar dari pembahasan. Tiba-tiba anak itu bertanya, "Ibu, bagaimana rasanya menjadi orang yang dewasa?" Dan hal itu membuktikan bahwa anak tersebut ingin mengetahui bagaimana kehidupan pada saat dewasa. Dia ingin tahu bagaimana ya pada saat dewasa itu enak gak sih? Seperti itu. Karakteristik selanjutnya yang saya ketahui dari anak-anak itu suka bermain. Contohnya seperti pada saat pembelajaran di kelas, ketika guru membawakan pembelajaran tersebut hanya dengan mendengarkan ceramah atau hanya berdiskusi, anak-anak pasti akan merasa bosan. Berbeda dengan guru yang membawakan materi pembelajaran yang ada permainannya, pasti mereka akan merasa senang. Seperti itu. Karakteristik anak SD selanjutnya itu ada anak itu suka meniru atau mencontoh orang lain. Bisa diambil contohnya dari lingkungan keluarga. Misalnya ketika orang tuanya itu taat dalam beribadah, pasti anak itu akan ikut sikap dari orang tuanya, yakni taat dalam beribadah. Atau jika orang tuanya itu suka membaca, pastinya anak tersebut akan ikut suka membaca. Contoh lainnya ketika berada di lingkungan sekolah dan melihat seorang guru yang berpakaian rapi dan juga wangi, pastinya anak-anak itu seperti, wah, guru itu rapih dan wangi, enak ya dilihatnya. Pasti dia akan terinspirasi dan lama-lama ikut dengan kebiasaan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maida Zalilanti dari Universitas Profesor Dr. Hamka. Saya dari Fakultas PGSD ingin mewawancarai Ibu mengenai problematika BK di sekolah ini. Sebelumnya, Ibu boleh perkenalkan dulu nama Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu adalah Ibu Widayati. Ibu mengajar di SDN Ragua 01 dan kebetulan Ibu diberikan amanat sebagai Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan dan mengajar di kelas 2.
Ya, betul. Kita lanjut ke wawancara Ya, ya. silakan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pelaksanaan BK di sekolah ini? Pelaksanaan BK di Ibu alhamdulillah sampai saat ini selalu baik dan selalu bisa teratasi dengan baik. Apa saja sih Bu, problematika anak-anak yang terjadi pada saat mengunjungi BK? Ya, yang terjadi itu banyak ya Mbak ya. Anak-anak itu permasalahannya sangat numpuk banget, apalagi ini SD ya. Terutama itu anak suka bermain jatuh, kemudian bullying. Nah, itu mereka salah satu contoh, yaitu misalnya salah bullying ya, kata-kata orang tua yang nanti anak bisa jadi berantem. Itulah seorang guru itu dengan sekejap bisa menjadi apa saja, bisa menjadi polisi, bisa menjadi dokter, juga bisa menjadi detektif. Nah, mungkin seperti itu. Apakah faktor yang bullying tadi itu karena dikarenakan adanya faktor lingkungan dari keluarga? Bisa jadi itu lebih mulai dari keluarga. Contohnya mayoritas di lingkungan sini itu orang tuanya pekerjaannya sebagai yang artinya senilainya, yang sehingga orang tua itu di rumahnya suka marah-marah, anak dimarah-marahin, otomatis dengan anak-anak itu dimarahin orang tuanya dengan kata-kata yang tidak sepantasnya dikatakan anak-anak, itu anak-anak akan meniru sehingga hal itu akan dibawa sampai ke sekolahan. Makanya itulah terjadinya bullying sama teman-temannya. Berarti hal tersebut dikarenakan kurangnya kasih sayang dari orang tua gitu. Sebenarnya kurang pasang sih nggak, cuma mungkin kurang perhatian ya, kurang perhatian karena di sini orang tua itu kadang bekerja dari pagi sampai sore, kadang juga ada yang kerja malam pulang pagi, jadi banyak faktor, banyak hal yang membuat anak itu bisa menjadi seperti itu. Kalau di sekolah ibu itu rata-rata anak-anak sudah memiliki smartphone tidak sih? Ya ibu perhatikan ya, anak-anak zaman sekarang itu anak kecil sudah dari Jakarta udah dipegang smartphone, tapi ini udah anak-anak usia SD sekarang sudah sebagian besar sudah membawa smartphone atau gadget ya, dan dampaknya luar biasa banget gitu untuk anak-anak. Menurut ibu, apakah penggunaan gadget tersebut itu termasuk juga dalam faktor adanya bullying di sekolah? Ya bisa jadi ya, karena di dalam gadget itu kan banyak sekali tontonan-tontonan yang dilihat anak tanpa adanya seleksi ya, tanpa adanya perhatian dari orang tua, sehingga anak cenderung untuk mencontoh dan meniru apa yang dia lihat itu, sehingga dampaknya bisa dibawa ke sekolah. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut, pendekatan apa saja sih yang dilakukan oleh ibu sebagai guru kesiswaan dalam menangani kasus-kasus tersebut? Ya, kebetulan kita atau SD kita ini setiap hari Rabu kita adakan senam bersama. Nah, sebelum senam bersama yang kita mulai ini, biasanya kita adakan arahan-arahan kepada anak-anak tentang bullying, kemudian tentang pemakaian gadget, supaya anak-anak itu selalu ingat bahwa kalau bullying itu tidak boleh dan itu ada undang-undangnya gitu. Jadi supaya anak selalu ingat dan selalu berbuat baik pada teman-temannya, apalagi untuk gadget itu juga tidak bagus, sehingga kita selalu mengingatkan pada saat hari Rabu pada saat mau olahraga. Kalau dari ibu sendiri dalam menangani kasus tersebut bagaimana? Kalau dari ibu atau dari khususnya guru kelas atau dari pihak ibu sebagai kuasa kesiswaan, ya biasanya kita anak yang bersangkutan itu kita panggil, kemudian kita berikan masukan, kita berikan nasihat supaya anak itu bisa lebih baik gitu. Contohnya kalau misalnya main HP itu kalau sampai tidak tahu waktu itu nggak bagus gitu kan. Contohnya ada kasus anak yang kalau nonton HP atau banyak HP nggak ada kontrol waktu, itu dampaknya luar biasa sekali. Misalnya sampai sekolah matanya yang kelihatan merah, untuk menyaja mulai ada susah gitu, dan juga ada ngantuk pada saat kita anak itu udah ciri-ciri anak itu main gitu kan terlalu lama, dan setelah kita tahu kita tanya memang iya, nah itu memang main HP-nya sampai larut malam bahkan sampai pagi. Apakah orang tua itu andil dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Ya tentunya orang tua selalu ikut andilnya, karena kita sebagai dari pihak sekolah
selalu berkoordinasi bila ada hal yang terjadi pada anak. Ya, contohnya misalnya ada permasalahan bullying sehingga harus mendatangkan orang tua kita panggil, kemudian kita ajak duduk bersama, kita selesaikan bersama cari jalan yang terbaik supaya kita dari orang tua pun juga merasa nyaman untuk menyertakan di sekolah ini. Lalu, apakah guru kesiswaan dengan guru kelas memiliki hubungan koordinasi yang baik, terutama dalam menginginkan layanan BK ke anak-anak, supaya anak-anak itu tidak takut ke BK jika memiliki permasalahan? Ya, sudah pasti ya, untuk guru dan asep atau guru kelas itu selalu berkoordinasi ya. Misalnya hal yang terjadi di kelas, sebelum beliau ini melaporkan ke pihak kesiswaan, sebenarnya mereka beliau itu menyelesaikan terlebih dahulu sendiri gitu. Kalau yang bisa diselesaikan ya mungkin sudah selesai, tapi kalau yang belum selesai ya pasti akan BK. Berarti antara guru BK dan guru wali kelas itu memiliki koordinasi yang baik ya? Selalu berkoordinasi pada hal apapun dan apapun kita selalu berkoordinasi. Selain menangani masalah-masalah siswa, ibu selaku guru kesiswaan apakah menangani juga bukan permasalahan tapi siswa yang berprestasi? Ya tentu saja, siswa berprestasi itu adalah salah satu anak yang kita banggakan, sehingga di saat ada momen-momen, ada lomba-lomba, kita selalu ikut sertakan supaya anak ini bisa berprestasi lebih tinggi lagi, maksudnya lebih baik lagi gitu, untuk menjadi pengalaman bagi si anak tersebut. Untuk pertanyaan terakhir, Ibu, apa Ibu memiliki harapan ke depannya mengenai kesiswaan di sekolah ini maupun di sekolah lain? Tentu saja kita sebagai guru tentunya punya harapan besar untuk anak bangsa ini, generasi penerus ini, supaya menjadi anak yang lebih baik, beretika, karena segala sesuatunya itu adalah etika harus kita nomor satukan sehingga menjadi anak yang atau generasi yang maju dan bagus. Dan juga mungkin agar anak-anak ini tidak takut lagi ya ke BK ya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ya, kita selalu berikan masukan ke kalau ada masalah yang sungkan-sungkan untuk menghubungi kesiswaan. Terima kasih atas waktu Sama-sama. wawancara hari ini. Sekian dari wawancara koordinator tadi sekolah dasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa permasalahan yang sering ditangani oleh pihak kesiswaan sekolah tersebut adalah permasalahan saling ejek orang tua antar siswa. Hal ini menimbulkan atau memicu adanya perkelahian dan juga bullying. Hal yang saya lakukan jika saya adalah praktisi di sekolah, pertama saya akan mengajak diskusi terlebih dahulu dengan siswa yang memiliki masalah. Lalu jika hal tersebut belum diselesaikan atau belum bisa terselesaikan, maksud saya, kita lanjut ke level kedua, yakni kita memanggil orang tua untuk membantu dalam diskusi. Lalu jika memang masalah tersebut belum terselesaikan, maka dalam hal perilaku bullying seperti itu, saya akan bertindak ke level selanjutnya, yakni pihak pelaku harus meminta maaf selama 30 hari ke pihak korban, dan hal tersebut harus diinformasikan baik itu dari pihak korban maupun dari pihak pelaku agar bisa dinilai apakah hal tersebut dapat diselesaikan atau tidak.